Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, untuk hari ini apakah ada yang sudah masuk? Siapa yang sudah masuk? Sakit ya? Mudah-mudahan Deva segera diberikan kesembuhan agar bisa belajar bersama kita lagi di kelas ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Jangan berdoa mulai. Sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional berdiri. Akan berdiri. Baik. Baik didengarkan, kita nyanyikan bersama. Baik, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Tentunya Pak Edi ingin tanya-tanya sama kalian semuanya. Ini kan kalian baru naik dari kelas 4 ke kelas 5 ya. Di sini Pak Edi akan tanya sesuatu kepada kalian. Apakah kamu masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Angkat tangan ya. Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Ada lagi? Bergerak. Membutuhkan makanan. Bernafas. Tepuk tangan. Masih ingat apa itu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, kalau menjawab tadi makhluk hidup contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Kemudian ada yang mengatakan ciri-cirinya adalah bergerak, bernafas, mencari makan dan lain sebagainya. Semuanya benar. Baik, itu yang pertama. Kemudian Pak Edi mau tanya sama kalian. Ya. Apakah kamu masih ingat apa sih itu kata? Angkat tangan. Oh ya. Susunan dari huruf. Bagus. Kemudian ada yang masih ingat nggak apa itu kalimat? Mereka susunan dari kata. Bagus. Kemudian terakhir, ada yang masih ingat nggak apa itu paragraf? Oh iya, Putri. Susunan dari kalimat. Kita akan belajar tentang dua materi, yakni muatan IPA dan bahasa Indonesia. Apa tujuannya? Nanti motivasinya untuk kalian belajar ini adalah kalian nanti mensyukuri ya bahwa Tuhan itu menciptakan berbagai macam makhluk hidup ya untuk kita pelajari ya, untuk kita tahu bahwa ternyata setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Kemudian terkait bahasa Indonesia kita bisa memahami nanti terkait setiap kata, kalimat dan paragraf. Materi kita pada hari ini adalah pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Ya, ini pada subtema 1, organ gerak pada hewan. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, tujuan pembelajaran kita. Perhatikan yang bertanda tebal. Yang pertama, menemukan alat gerak dengan benar, alat gerak hewan dengan benar ya. Pertama. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tentang alat gerak hewan manusia secara runtut dan benar ya. Kemudian, yang ketiga, kalian bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf. Kemudian yang keempat, kalian bisa menyusun kalimat pengembang. Dan yang terakhir itu adalah kalian bisa menjelaskan pengertian tentang ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf dengan runtut dan benar. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Edi akan memberikan gambar lagi. Gambar apakah ini? Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada gambar ini. Aku akan terbang. Mustahil. Berhayal. Apa lagi? Baru ya. Ya, kita lihat. Apakah itu pikiran? Kami sudah mengatakan seperti itu ya. Apakah mungkin? Ternyata tidak mungkin. Kenapa demikian? Katakan. Gajah tidak punya sayap, apalagi?
Karena gajah memiliki kaki. Baik, itu nanti akan kita buktikan apakah jawaban kalian benar atau salah dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang Pak Edi punya 2 gambar. Gambar apakah ini? Ada berapa gambar? 2. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar pertama dan kedua? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Gambar apakah itu? Gambar kucing. Yang satunya bagaimana ini? Yang satunya? Apakah kucing bisa berenang? Bisa. Apakah kucing bisa berjalan? Bisa. Lebih pintar berenang apa berjalan? Bisa. Kenapa demikian? Karena kucing ada kaki. Karena alat beratnya adalah kaki. Lalu kita buktikan. Kemudian, ada nggak yang bisa buat kalimat dari gambar ini? Ada nggak yang bisa? Kucing? Angkat tangan? Salah tidak apa-apa? Ayo, coba Lego. Angkat tangan gimana? Kucing berenang di air. Terus satunya angkat tangan. Berjalan di halaman atau di lapangan. Baik, itu tadi ya persiapan kita terkait pembelajaran ini. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan pembagian kelompok ya. Kemarin kita sudah bagi kelompoknya dan sekarang sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Yang kelompok 1 angkat tangan, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Semuanya perhatikan. Untuk lembar kerja itu nanti ya, kalian digunakan untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Di situ nanti kalian akan berdiskusi, akan bekerja sama untuk memecahkan masalah, untuk membuktikan terkait tadi jawaban kalian. Mulai dalam pengerjaannya, Pak Edi harapkan nanti semuanya mengerjakan dengan jujur, mengerjakan dengan baik. Baik, sebelum kalian mengerjakan ini ya, Pak Edi nanti akan memberikan sumber belajar kepada kalian semua ya. Sumber belajarnya nanti berupa video. Namun baik, sekarang kita akan melihat tayangan video ini nanti dijadikan sumber belajar. Ada hewan dan manusia. Simak sampai selesai ya. Nah sahabat, salah satu ciri malu hidung adalah bergerak. Kemudian sedikit di sini akan Pak Edi beri sumber belajar juga terkait tentang ide pokok. Ini pengertiannya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya. Ide pokok itu dalam bentuk kalimat utama. Sebelum kita mulai pemecahan masalah kita semangat dulu dengan ice breaking bersama-sama ya. Masih ingat nggak dengan lagu SS? Masih ingat ya? Baik, semuanya berdiri. Ayo kita nyanyi SS bersama-sama. Ayo, semuanya berdiri. 1, 2, 3. SS. Sekarang kita menuju ke fase berikutnya. Perhatikan, setelah kalian melihat sumber belajar, siapkan LKPD semuanya. Ya, LKPD-nya dipersiapkan, alat tulisnya dipersiapkan, semuanya diskusikan dan dikerjakan ya. Oke, kegiatan 1. Silakan kita di sini bersama-sama. Oke. Sekarang akan kita lanjutkan untuk menyajikannya dalam bentuk presentasi ya. Untuk presentasi ini nanti semua kelompok akan setiap kelompok akan maju membacakan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, kita untuk satu perwakilan di depan mengambil undian.
Silakan. Fungsi ide pokok paragraf untuk menentukan suatu kalimat utama pada paragraf. Untuk kelompok kelas. Semuanya tetap semangat. Sekarang ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Oh ya, itu silakan itu. Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Bagaimana? Dengan membuat pokok ini bisa berada di awal paragraf, di akhir, atau di tengah. Oke, bagaimana? Betul, beri tepuk tangan. Organ gerak terdiri atas dua macam. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasis berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan mana tepuk tangannya? Ayo kita mengikuti tepuk tangan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan bertanya, silakan. Ayo. Salamander. Salamander hewan apa ya? Pertanyaannya. Silakan dijawab. Salamander termasuk hewan invertebrata. Nama organ gerak kaki, fungsi dan cara gerak berjalan. Berenang. Nah, sudah? Kasih tepuk tangan. Oke, ya, jawabannya ya. Gimana betul? Kurang berenang. Ya, berarti bisa berenang ya. Bisa berenang ya. Kasih tepuk tangan. Kita sudah mendengarkan hasil presentasi teman-teman kalian ya. Sekarang coba kita evaluasi bersama-sama dengan cara menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Apa kesimpulan yang pertama kita dapat? Organ gerak. Organ gerak terdiri dari dua macam, apa saja? Aktif dan pasif. Kemudian alat gerak itu apa saja sih bagi hewan itu? Kaki untuk apa? Berjalan. Terus sayap untuk terbang. Apalagi? Sirip untuk berenang. Oke. Akhirnya setelah kesimpulan itu kita tahu ternyata kucing itu kakinya untuk berjalan. Gajah tidak bisa terbang karena tidak memiliki sayap, tapi memiliki kaki untuk berjalan. Ya, kemudian tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah kalimat utama pada paragraf. Ya, itu tadi kesimpulan kita terkait pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang kita refleksi pembelajaran untuk kalian semua. Bagaimana untuk belajar pada hari ini? Senang apa tidak? Semangat apa tidak? Bisa dipahami apa tidak? Bisa. Kalau nanti mengisi refleksi ini dikumpulkan nanti ya, silakan dicatat. Biasanya dikasih nama. Ya. Kemudian dilanjutkan evaluasi hari ini ya. Pak Edi akan memberikan soal evaluasi dikerjakan, langsung disimak saja ya. Oke, silakan diisi, langsung dikerjakan, tidak boleh nyontek ya, kerjakan. Silakan. Beri nama sama nomor absen ya. Langsung disimak saja. Yang sudah langsung dikumpulkan. Namun diperhatikan pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang kalimat tanya dan ekosistem ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita belajarnya itu. Untuk saat ini bersama-sama ayo kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa ya. Doanya membaca doa ya yang dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya sikap berdoa dengan baik. Dipimpin berdoa silakan. Berdoa mulai. Beri salam kepada guru.
wabarakatuh.